Bincang bersama. Sobat Listeners, kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam podcast Bincang Bersama. Dan hari ini saya akan ajak Anda terbang sedikit menuju ke Medan, Sumatera Utara ya. Entah apakah mungkin Anda yang menyaksikan kami di podcast Bincang Bersama berasal dari kota Medan, berbangga dan berbahagialah. Ternyata ada loh, dan banyak sebetulnya sosok-sosok pria Medan yang sukses. Walaupun mungkin mengembangkan usahanya di daerah kelahiran atau justru mereka merambah ke daerah-daerah di Indonesia. Satu di antaranya saya bersama dengan Bang Bonar Silalahi. Salaman dulu, Bang. Halo. Sehat. Sehat. Sering dengar namanya tapi baru sekarang ketemu. Nah, Itu kehidupan kali ya? ya itu kehidupan. Jadi, dan kebetulan nama Bonar itu sekarang udah jarang, Bang. Itu saya mau tanya tuh. Udah jarang. Meaningnya apa sih Bonar Silalahi? Jadi, waktu saya lahir dulu, nama saya itu sebenarnya panjang sekali. Oke. Dikasih nama itu Richard Bonar Sahat Marulitua Silalahi. Oke. Nah, panjang gitu karena SD itu sertifikat ijazah itu nggak bisa sepanjang Capek yang itu. nulis ntar ya? Capek nulis. Jadi namanya cuma Richard Bonar Silalahi. Oke. Nah, terus kalau namanya Richard Bonar Silalahi, saya sering dipanggilnya Richard. Tapi karena rambut saya masih belum pirang, saya pakai bilang lebih senang dipanggil Bonar Silalahi. Nah, Bonar itu artinya bisa dibilang sebagai yang pertama, bisa dibilang sebagai kebenaran. Itu artinya. Oh, berarti kalau saya boleh rangkai adalah kebenaran pertama yang dihadirkan gitu ya. Iya. Anak pertama berarti kan? Anak pertama. Oke, berapa bersaudara, Bang Bonar? Saya ada berempat. Mm-mm. Saya yang pertama, adik saya ada di Kanada, satu udah meninggal, satu lagi ada di Medan. Laki-laki semua? Laki-laki semua, yang paling kecil yang perempuan yang di Medan sekarang perempuan. Abang merasa berat nggak sih tanggung jawabnya? Memikul dalam tanda petik kehidupan saat itu ya? saat Kita itu. flashback ke masa kecil ya? Enggak juga sih ya. Enggak ya? juga. Jadi walaupun saya bawa marga Silalahi orang Batak, tapi kehidupan saya itu mulai dari kecil itu kebanyakan sebenarnya di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada pendengar yang dari Palembang, mungkin tahu nih namanya kota Lubuk Linggau. Oke. Disitulah saya besar. Dan ingatan yang paling saya ingat waktu saya kecil itu, kalau beli durian itu nggak per buah, Pak. Itu per beca. Ya, jadi ingatnya itu, wah kalau di Lubuk Linggau kalau beli durian tuh satu beca. Saya tambahin namanya ini berarti ya. Richard Sultan Bonar Silalahi. Ya. Tulisnya pakai beca soalnya. Bang, orang tua bekerja Ya, waktu saat masih kecil? betul. Jadi orang tua itu kebetulan ayah saya pendeta, Oke. ibu saya perawat. Sebentar, ini menarik. Nah, Pendeta dan perawat, ya, tapi kontekstual hari ini saya mempredikatkan Abang Bonar sebagai seorang penulis buku. ya. Gimana bisa jadinya hal itu? Gimana bisa jadinya? Jadi ceritanya ini kan orang tua itu kan pendeta sama perawat. Kebetulan karena cocok kombinasinya, jadi mereka itu sering ditempatkan di tempat-tempat kecil, Pak. Oh, di pelosok-pelosok desa. Pelosok-pelosok. Nah, disitulah kita hidup kita mulai bertumbuh, diajarin oleh orang tua, kemudian kita melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya pada satu waktu kita mulai bekerja dan karena keingintahuan, akhirnya kita mulai masuk perbankan itu tahun 1994 baru masuk bank. 94. Jadi udah 30 tahun. 30 tahun sampai dengan saat ini. Awal masuk bank itu emang disuruh sama orang tua? Enggak. Jadi kemauan sendiri? Bukan kemauan, curiosity. Keingin-tahuan. Oke. Jadi setelah tamat kerja, ada teman ngajak kerja di asuransi. Pekerjaan saya yang pertama itu hanya nempatkan deposito di bank-bank gitu ya. Disuruh taruh deposito di sini, tiap pagi nanya bunganya berapa gitu. Terus saya pikir-pikir gitu, nih perbankan ini kalau saya taruh duit saya di bank, itu duit saya diapain sih gitu kan. Terus jadi pengen tahu diapain, dan cara paling tepat untuk belajar itu kalau kita di situ. Akhirnya saya berketetapan hati, saya mau cobalah cari kerja di perbankan.
Nah, tiap pagi lihat koran Kompas lah, lihat koran, ada lowongan apa pekerjaan enggak. di perbankan gitu ya. Ada tuh lowongan. Itu tahun berapa Bang? Masih ingat nggak? 96 lah. Berarti sebelum 94 lah. Iya, masih gampang cari kerja kan Masih, saat itu kan. Iya, masih gampang cari kerja. Masih saat gampang itu, kan? karena ada lowongan di itu kan. Nah, jadi akhirnya masuk kerja dah di perbankan. Mulai saat itu sampai sekarang di Sampai bank dengan terus. sekarang. Iya. Tadi kita merujuk ke kontekstual predikat yang saya berikan, penulis buku ya. Dan saya spill dikit buku yang ditulis Bang Bonar ini kan lebih peduli ke UMKM. Sebetulnya apa sih yang membuat seorang Bonar Silalahi ini bisa peduli sama usaha menengah kecil miliaran dalam tanda petik ya, yang notabene itu mereka tuh kalau nggak dimentorin tuh nggak bakal tahu tentang ilmunya, pendanaan, bahkan pendanaan pun mereka terkendala, nggak punya BI checking, kayak terjebak dengan utang pinjol segala macamnya. Itu kontekstual di luar bahasan kita. Tapi apa yang memicu seorang sosok Bonar Silalahi bisa punya care terhadap kehadiran mereka? Jadi jawabannya ada dua nih, yang serius sama yang nggak serius. Kita yang nggak serius dulu. Kita mulai yang nggak serius dulu. Jadi waktu COVID, Pak, itu kan saya kan kerja di Singapura udah 15 tahun. Di perbankan di Singapura udah 15 tahun. Waktu COVID kan kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Ya kan? Jadi istri ada di rumah, saya kerja juga dari rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, keluar nggak bisa, dan Singapura kecil. Kalau di Indonesia kan bisa jalan-jalan masih bisa agak jalan 1 jam 2 jam. Kalau Singapura tuh dari ujung ke ujung paling 45 menit udah selesai satu negara. Jadi saya berpikir kira-kira apa yang saya akan kerjakan sepanjang Sabtu dan Minggu. Jadi setelah coba cari-cari apa yang saya mau kerjakan, saya pikir saya nulis dah, coba-coba nulis gitu, refleksi pengalaman dan pengetahuan saya. Setiap Sabtu dan Minggu saya sisipkan waktu 1 atau 2 jam untuk nulis. Pas COVID kelar, udah 80%, 90% draft buku jadi. Ya udah sekalian kita selesaikan. Jadi bangga juga. Hasil karantina COVID itu jadi buku. Nah, itu yang nggak seriusnya. Iya. Nah, yang seriusnya itu adalah saya tuh sebenarnya ingin ya, dari pengalaman saya banyak bertemu dengan perusahaan yang salah ketika mereka caranya ketika bertemu dengan bank. Ya, salah dengan cara penyampaian rencana bisnisnya, atau kurang tepat dengan penyampaian keinginannya untuk pinjaman itu untuk apa, atau juga ada yang harusnya dia bertemu dengan pemodal, tapi dia bertemunya dengan perbankan. Dari ketidaktahuan ini, saya pikir mungkin perlu pengusaha-pengusaha itu mendapatkan sedikit pengetahuan praktis, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pendanaan. Nah, ini kalau kita lihat ya dalam statistik di dunia usaha gitu ya. Dari 100 pengusaha nih, yang mulai 100 pengusaha, itu di Indonesia, yang hanya bisa mendapatkan pendanaan itu hanya 52%. Jadi dari 100 pengusaha pemula, yang bisa dapat pendanaan itu hanya 52. Dari 52 ini, kalaupun mereka dapat pendanaan, kalau mereka butuhnya 100, cuma dapat 20. Kan kasihan. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya banyak pengusaha-pengusaha baru, itu walaupun dia punya ide yang cemerlang, tapi mati di tengah jalan. Bahkan mati sebelum mulai karena nggak tahu cara mendapatkan pendanaan. Tidak tahu aksesnya, dan tidak tahu caranya. Nah, jadi saya berpikir ya, mungkin dengan pengalaman saya bisa membagikan pengetahuan, tips, gimana caranya, dan kemana mencarinya untuk mendapatkan pendanaan. Kita nggak perlu berlama-lama ya untuk bahas kontekstual dua sisi yang serius dan juga nggak serius, karena ini konteksnya berbeda lagi nih. Nah, saya mau tanya Bang Bonar, Bang Bonar dengan aktivitas yang begitu padat, otomatis kan masih punya hak untuk merasa, gue kayaknya perlu me time deh. Me time-nya apa sih? Jadi sport yang saya bener-bener look forward tuh ya. Jadi kalau udah hari Rabu, Kamis tuh udah pengen, wah, weekend datang. Udah dirancang. Udah mulai, aduh asik nih. Golf. Lebih ke golf. Lebih ke golf. Ngajak sama pasangan, istri berarti? Enggak. Mahal, Pak, kalau istri ikut golf, Pak. Kenapa? Kena matahari, perawatannya lebih mahal daripada mainnya, Pak.
Bagian Jadi dari mendingan curhat kita laki-laki ya begitu ya. Iya. Jadi kita sendiri aja udah. betul. Iya. Lebih enak, lebih bebas juga. Iya, ya. iya, iya. Handphone silent. Iya. Data nggak usah diaktifin. Kayak jahat aja Iya, gitu iya. ya. Bang, udah merasa nikmat belum sih menjalani hidup? Udah. Apa definisi nikmat menjalani hidup dari Bang Bonar? Jadi menurut saya nih ya, nikmat itu adalah ketika apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, jadi pertama itu harus ada harapan dulu, Pak. Jadi kalau kita tidak mempunyai harapan, nikmat itu kayak di awang-awang gitu, ya kan? Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang enggak. Tapi jadi bagi saya harus ada harapan dulu. Dan itu udah saya terapkan dalam karir saya. Dalam 5 tahun saya harus begini, dalam 2 tahun saya. Jadi ada harapan, ada target. Pembuatan target dan harapannya itu idealnya dari versinya Bang Bonar tuh kapan? Setiap awal tahun kah? Enggak, dari awal. Dari mulai pertama bekerja. Jadi misalnya tadi waktu saya kerja yang tadi pertama kan, kerja di perusahaan asuransi. Saya lihat, pengen tahu di bank itu apa sih kerjaannya. Lalu saya punya harapan nih, saya harus kerja di bank. Nah, ketika saya bisa masuk kerja di bank, itu nikmat, Pak. Iya. Jadi saya rasa, tercapailah keinginan saya, merupakan kenikmatan. Kemudian kita misalnya mau dalam 5 tahun gaji saya mesti sekian, tercapai. Nah, itu kenikmatan. Dalam kehidupan pribadi misalnya, saya pingin anak saya sekolah di sini, atau dia bisa tamat S1 berapa tahun gitu ya, atau saya pingin dia misalnya tamat SD-nya di sini atau bagaimana. Setiap pencapaian kecil itu merupakan kenikmatan. Jadi bagi saya, kenikmatan itu hanya bisa tercapai kalau kita punya harapan. Kalau nggak punya harapan, tidak ada nikmat ya. Oke, benar. Ini berarti quote of the day hari ini ya, buat Anda yang menyaksikan podcast Bincang Bersama. Kenikmatan itu adalah sebuah pencapaian dengan dimulai dari sebuah harapan. Iya dong. Tapi kan berat, Bang. Kalau setiap hari itu harus mikirin masalah harapan-harapan. Ini dia nih. Jadi, karena ayah saya pendeta, jadi dia itu memberikan saya itu kiat kesuksesan, dia bilang. Jadi kalau biasa kan kalau kita dengar kiat kesuksesan kan harus kerja keras, gitu kan. Kerja cerdas. Harus kerja cerdas, gitu. Lakukan yang terbaik, gitu kan. Nah, kalau ayah saya ini beda dia. Unik. Gimana? Dia bilang, jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus melakukan sedikit lebih baik dari yang lain. Itu aja. Study case-nya gimana? Jadi kalau dibilang sedikit lebih baik dari yang lain, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kan? Nomor satu, berarti kita harus awas dong dengan keadaan sekitar kita. Iya kan? Kalau orang itu, jadi kita harus tahu nih orang ini lakukannya apa, orang itu lakukannya apa, orang itu lakukannya apa. Baru kita bisa tahu sedikit lebih baik dari yang lain itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih sedikit lebih baik di bagian mananya. Ya kan? Di bagian mananya, apa kita tingginya, apa gantengnya, apa suaranya, harus tahu lah. Kan nggak mungkin semuanya. Betul. Nah, yang ketiga, yang sedikit lebih baik itu harus juga kelihatan sama orang lain. Kalau nggak kelihatan, nggak ada gunanya juga. Ya kan? Nah, ini yang diajarin sama saya nih. Nah, ada ayatnya juga tuh. Terus saya perhatikan nih gimana caranya diterapkan dalam kehidupan hari-hari gitu ya. Saya pernah di kantor, saya pernah sampaikan kasih nasihat ke tim saya. Saya bilang, kalau kamu mau sukses, kamu lihat nih ada beberapa paper yang disubmit sama tim yang lain ya. 1, 2, 3, 4. Saya bilang, sedikit lebih sukses itu, untuk sedikit lebih baik dari yang lain itu, kalau yang ini kamu stapler aja, ini masukin ke sebelah sini. Yang ini di stapler, yang di sini di stapler tapi dikasih apa itu namanya, yang di ujungnya tuh dilipat kertas di stapler. Itu sedikit lebih baik. Paham. Jadi kalau seandainya dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan menjadi habit, sedikit lebih baik itu adalah kiat kesuksesan. Dan itu yang Abang lakukan? Itu yang saya lakukan. Sedikit lebih baik dari yang lain. Nah, sebentar, saya potong sebentar ya. Untuk menghindari efek subjektivitas dari yang melihat versi kita sedikit lebih baik, itu yang pernah Abang lakukan apa? Itu nggak oke, Bonar, biasa aja. Tapi menurut Abang itu sedikit lebih baik. Ya. Nah, pernah ngalamin hal itu nggak? Pernah. Jadi gimana cara solusinya? Jadi kadang-kadang kita menganggap itu adalah sesuatu yang sedikit lebih baik menurut kita. Betul. Tapi orang lain tidak melihat kan begitu.
kalau itu udah menjadi apa namanya ya, menjadi habit ya, menjadi kebiasaan, pasti akan ada yang lihat. Satu kali kelak pasti ada yang lihat. Contohnya, misalnya kita diminta submit pekerjaan kita atau submit proposal kita pada waktu tertentu, jam tertentu atau hari tertentu. Kalau kita merupakan kebiasaan kita selalu datang lebih awal atau memasukkan proposal lebih awal, itu kan lama-lama jadi habit. Akhirnya orang tahu, ini orang nih kalau diminta proposal pasti dikasihnya lebih awal dari yang lain. Dan itu menjadi kualitas akhirnya. Udah jadi image ya. Jadi image. Itu yang saya yakin menjadi apa namanya, menjadi kiat sukses ya. Jadi dalam perjalanan karir saya misalnya di Indonesia kerja 15 tahun, di Singapura kerja 15 tahun. Kelihatan kok yang selalu berusaha sedikit lebih baik. Dan yang berusaha sedikit lebih baik itu belum tentu orang yang lebih pintar. Setuju. Ya, tapi attitude dan habitnya udah terbentuk seperti itu. Jujur ya Bang, ini kita baru ngobrol belum sampai 1 jam. Tapi daging udah banyak setelan nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana obrolan ini itu bisa terrealisasi di kehidupan keluarganya Bang Bonar? Kepada anak-anak gitu. Karena kan dengan perkembangan zaman ada aja tuh yang, aduh papa apa sih? Sekarang udah zamannya anak Gen Z atau Gen apalah gitu. Kan udah punya dunianya masing-masing. Ilmu papa udah old school. Nah, sorry saya harus bilang gitu ya. Karena faktanya akan seperti itu. Nah, bagaimana Bang Bonar melakukan sebuah switching pemahaman terhadap putra-putri? Jadi, saya kan anak-anak di luar negeri nih dua-duanya, ya kan, kita juga pengawasan kan kurang ya. Betul. Jadi gimana caranya supaya mereka itu juga paling tidak melihat kita dan mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Yang saya praktekkan dalam kehidupan saya adalah saya praktekkan aja apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan. Contohnya nih sangat simpel. Contohnya ketika ada COVID, saya menulis buku. Itu kan anak-anak melihat. Ini papa ini ada waktu dia lakukan sedikit lebih baik dari papa-papa yang lain. Ya kan, itu kan udah sesuatu yang pencapaian kan. Jadi dia ketika dia melihat seperti itu pasti akan diserap sama mereka. Jadi contohnya kita main golf misalnya kan. Nggak ajak istri kan? Nggak ajak istri misalnya. Tapi kita kan latihan. Dia kan lihat dong, ini papa main, walaupun main-main aja, tapi di latihan. Yang cowok nanya begitu. Yang cewek bilang, mama kemana? Gitu. Mama kemana misalnya gitu kan. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita kalau kita lakukan, pasti anak ngelihat lah. Betul. Jadi kalau dia lihat kita, apa yang kita lakukan itu selalu kita ingin lebih baik. Akhirnya mereka juga pasti lihat. Dan pasti akan ada yang terserap lah. Daripada disuruh-suruh lu belajar, susah. Lebih teoritis ya Bang. Lebih teoritis, kita lakukan aja nanti akhirnya. Bang, gini, saya harus menanyakan ini, walaupun saya harus minta maaf dulu sebelumnya, karena pertanyaan ini beberapa orang mungkin menganggapnya krusial dan sensitif ya. Setiap orang yang rasa udah sukses dengan keluarganya, dengan karirnya, itu kan pasti masih ada di atas dia yang punya banyak sekali pencapaian. Nah, kira-kira bagaimana Bang Bonar bisa mengajarkan kepada para pendengar atau listeners cara mendaki yang pas tuh bagaimana gitu loh, agar persaingan yang sehat itu ada, tetap dan bisa terjadi gitu. Iya. Jadi balik lagi nih ya ke apa namanya, ke sport favorit saya nih. Golf tadi. Golf ya. Yang tanpa istri ya. Tanpa istri ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan itu, kayak saya bilang tadi, yang pertama untuk mencapai suatu kenikmatan, untuk kesuksesan itu harus ada harapan dulu. Dan harapan itu yang set itu kita pribadi, kita sendiri yang set. Dan ketika kita set harapan itu, ada 2 hal yang perlu kita pahami benar-benar. Satu, harapan itu adalah sesuatu yang bisa kita capai. Mungkin kita capai. Ya kan, jangan kasih bikin harapan yang tidak mungkin tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan ini harus untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, kalau kita set 2 ini, kita nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya pernah jalan sama mentor saya dulu ketika saya tahun 93, 94 gitu ya. Saya boleh sebut namanya nggak ya? Silakan. Nah, namanya Pak Jimmy Lahat.
Nah, saya masih ingat ini orang sangat bijaksana, jadi saya harus sebut namanya. Jadi ketika saya duduk di dalam mobil dalam sebuah perjalanan, di sebelah saya ini ada mobil juga nih. Ada orang duduk di mobil disupirin gitu kan. Saya kan masih kroco ya. Lihat dia pakai baca koran gitu kan. Terus saya bilang, wah Pak enak banget tuh ya hidupnya ya. Wah, terus dia bilang ke saya gitu, Nar, jangan lihat Nar, kamu kan nggak tahu apa kesusahannya. Good. Ya, betul. dia bilang, kamu kan nggak tahu apa kesusahannya. Jadi yang penting itu adalah kamu harus tahu kebahagiaan kamu apa. Jangan lihat kebahagiaan orang lain apa, karena kamu nggak tahu kesusahannya apa. Wah, semenjak saat itu hidup saya berubah, Mas. Iya. Saya nggak pikirin, nggak lihat orang, wah kayaknya gini, nggak lah. Mungkin sama ya dengan statement orang tua zaman dulu ya. Ketika kamu bersyukur, lihatlah ke bawah. Ketika kamu ingin termotivasi, kamu lihat ke atas. Sama kayak gitu ya. Cuman beda penerapannya Beda aja. penerapannya aja. Jadi artinya kembali ke definisi atau kenikmatan atau kesuksesan tadi yang Mas bilang. Yang penting itu adalah kita set harapan kita sesuai dengan apa yang kita mampu, dan untuk kebahagiaan kita lakukan ketika tercapai pasti nikmat. Sepenggal statement dari Bang Bonar Silalahi ini cukup membuat saya pribadi ya dan juga tim yang bertugas hari ini itu merasa bahwa harapan itu layaknya sebuah keinginan. Bisa dicapai, bisa enggak. Tapi kalau ada kemauan, semua bisa didapatkan. Bisa. Saya tertrigger untuk membahas sedikit versi mau dan mampu nih, Bang Bonar. Kita punya kemauan, tapi kita belum mampu. Ya. Kita mampu, tapi kita nggak mau. Ya. Nah, bagaimana Anda melihat dua statement ini? Harus dua-duanya harus ada lah. Harus mau dan mampu. Kalau kita mau sesuatu, tapi itu di luar jangkauan kita, itu namanya membuat memukul diri sendiri tanpa ada gunanya kan gitu. Ya dengan harapan yang kecil-kecil, kan? Setahun yang akan datang, sebulan atau seminggu. Start with the small thing ya. Small thing. Setiap pencapaian itu kan worth a celebration. Setuju. Ya kan? Setuju. It's worth a celebration. Ya misalnya simple, saya besok mau main kalau bisa skornya sekian. Kalau tercapai kan happy. Betul. Ya, jangan pula jauh-jauh gitu kan. Jadi saya sih, dan kalau kita semakin sering men-celebrate kesuksesan, semakin enak kok hidup. Jadi nggak usah terlalu dibikin harus tahun sekali, tahun baru bikin resolusi. Wah, kapan celebrate-nya? Ya kan, kalau dibikin resolusi setiap minggu kan celebration tiap minggu. Makan nasi tumpeng kita tiap minggu kan gitu. Walaupun budgetnya kadang-kadang suka over juga ya Bang Bonar ya. Tapi ya itu dia, reward terhadap diri kita sendiri penting dilakukan. Saya perlu menanyakan ini ke Bang Bonar. Bang Bonar, Anda memberikan reward nggak sama diri sendiri? Oh iya dong. Apa bentuk rewardnya? Macam-macam, Mas. Kadang-kadang kita makan enak. Itu reward? Ya. Thank you, my body. You have been kind to me. Itu reward? Iya dong. Kemarin misalnya batuk, tiba-tiba dalam 3 hari sembuh. Wah, saya terima kasih ke badan saya. Wah, thank you. 3 hari loh sembuh. Saya pikir datang ke dokter, thank you dokter, obatnya manjur, saya sembuh enggak ya? Kadang-kadang kita lupa loh kasih terima kasih ke badan kita sendiri loh. Ini seru nih. Gimana? Versinya Anda gimana? Terima kasih. Jadi batuk misalnya, ini benar-benar kejadian nih minggu lalu batuk. Biasanya saya kan seminggu tuh batuk. Ini 3 hari sembuh. Oh, I pat my back. Wah, thank you badan, udah seminggu ini udah batuk bisa sembuh 3 hari, ya kan? Makan es krim dah. Terima kasih. Ya. Bentuk terima kasih, jadi kemarin es krim lagi ya, karena udah merasa berhak ya Bang ya? Iya. Oke, Bang Bonar, kita balik ke masa kecil sedikit ya, flashback sedikit ya. Saya sih menangkapnya bahwa apa yang disampaikan Bang Bonar Silalahi hari ini, itu adalah bentuk edukasi dari orang tua. Apa yang mau Anda modifikasi ke depannya? Dimodifikasi ke depan? Iya, apa? Ya ini memang saya pikir yang lebih penting adalah gimana caranya kita men-share apa yang kita lakukan, biarkan orang yang menerima memodifikasinya untuk dirinya sendiri. Karena saya percaya apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Sepakat. Yang penting kita bagikan pengalaman hidup kita, kebijaksanaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nanti orang yang menerima mungkin harus ada tweak sini, tweak sana, gitu kan ya. Yang cocok buat dirinya sendiri. Misalnya kita bilang,
bikin harapan yang pendek-pendek supaya kesuksesan kenikmatan itu bisa lebih sering dirasakan dan dinikmati. Mungkin bagi saya itu bisa, tapi buat orang lain mungkin jadi kurang berguna misalnya. Jadi yang penting buat saya adalah kita share, kemudian mudah-mudahan berguna buat orang lain, dan dimodifikasi yang cocok buat dirinya sendiri. Oke. Bang, di menit-menit terakhir, kita nggak kerasa udah hampir habis waktunya. Tapi ini saya minta paksakan ke Bang Bondan Silalahi untuk membagikan tips ke Smart Listeners ya. Saya akan mengulas sedikit, minta kesediaan Bang Bondan tentang growth mindset dan fixed mindset. Apa yang mungkin Bang Bondan sampaikan? Silakan boleh ke kamera. Ya, jadi kembali kepada pendengar atau semua yang mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini. Yang paling penting buat saya adalah dua hal aja sebenarnya dari semuanya itu. Yang pertama adalah kita diberikan sumber daya atau resources yang terbatas, yaitu waktu. Kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya, pasti growth mindset itu akan ada. Yang kedua, kita harus punya harapan, dan kemudian harapan itu harus yang mau dan mampu, yang tadi Mas bilang. Kemudian setiap ada pencapaian, kita celebrate, dan itu akan mendorong growth mindset berikutnya, dan berikutnya. Akhirnya tanpa kita sadari, kita menjadi individu yang berbeda. Oke. Waktu kita nggak cukup banyak untuk belajar dari sosok Bonar Silalahi, tapi 30 menit ini buat saya sih udah mengenyangkan ya, dengan banyak inspirasi, motivasi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan knowledge yang disampaikan oleh Bang Bonar langsung sebagai pembelajaran. Walaupun tidak semua bisa mutlak menduplikasi apa yang disampaikan Bang Bonar, tapi ingat, kombinasikan dengan kepribadian Anda. Jangan lupa mulai dengan hal-hal kecil untuk menemukan sebuah harapan. Saya Daryl Adam, sampai ketemu di podcast Bincang Bersama berikutnya. Sampai jumpa. Bincang Bersama.